Ya, maksudnya yang menjadi bukti bahwa penebusan itu sudah ada, artinya dosa itu sudah tidak ada. Bagaimana cara melihatnya gitu? Contoh nih, saya kasih contoh Pak Depi. Misalnya utang Anda Ah, sudah lunas, berarti dia nggak ditagih lagi, atau misalnya kalau misalnya dulu mereka sudah perjanjian di atas kertas putih, hitam di atas putih, berarti itu langsung jangan disobek atau dibakar atau dibuang gitu. Terus tentang penebusan ini kira-kira cara melihatnya seperti apa gitu loh? Kalau boleh tahu. Oke, lanjut Pak Devi. iya, begini Novan, konsep penebusan ya di dalam kekristenan ini ya itu berkaitan dengan konsep penebusan tentang penyembelihan anak domba ya di agama Yahudi ya, atau ini sebenarnya ini sudah dimulaikan ketika di perjanjian lama ya, di kejadian berapa itu, ketika Tuhan memerintahkan Kain dan Habel untuk mempersembahkan korban. Jadi uh, di perjanjian lama yang dipersembahkan itu adalah binatang, ya, binatang. Tetapi uh, korban korban persembahan itu dengan darah binatang itu tidak cukup, karena itu hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, bagi orang Israel. Ya, sedangkan yang bukan beragama Yahudi itu tidak berlaku. Nah, tapi kita tahu bahwa Tuhan dan Allah itu sangat mengasihi manusia. Dia tidak mau manusia itu binasa. Ya, tetapi dia mau supaya semua manusia ini memperoleh yang namanya keselamatan itu. Jadi untuk itulah datang ya Yesus Kristus ini untuk menebus manusia yang berdosa ini. Nah, jadi bagaimana cara kita melihat bahwa orang Kristen ini sudah ditebus, sudah bebas? Tanda-tanda orang yang sudah bebas dari dosa itu adalah Roh Kudus harus ada di dalam dirinya. Nah, lanjut. Nah, jadi tanda-tanda orang beriman bagi iman Kristen adalah dia harus berbuat baik sebagai ucapan syukur. Nah, karena kata Yakobus ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi inilah tanda-tanda orang beriman itu. Kalau dia sudah beriman, berarti Roh Kudus itu sudah bekerja dalam hidupnya. Jadi tidak mungkin dia hidup dalam dosa lagi. Muncul dari 3 pertanyaan Bang dari penjelasan Abang ini. Aku nggak tahu kenapa. Gimana? Satu, muncul dari 3 pertanyaan. Satu, mengapa yang awalnya penebusan itu adalah binatang, kenapa merubah menjadi manusia yang menjadi korban penebusan? Pertama. Kedua, mana nubuatannya bahwa yang akan menjadi penggenapan penebusan itu adalah korbannya manusia? Kedua. Ketiga, tentang yang Abang kalian tadi mengenai iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia, yang Abang ambil di dalam kitab Yakobus tadi. Nah, itu kan Abang kalian bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia, atau lebih tepatnya mati gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan di situ, apakah itu nggak melanggar tentang penebusan itu sendiri gitu loh? Coba dijelaskan biar paham saya, kalau boleh. Melanggar maksudnya ini, Nova? Ya, ketika dikatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, berarti apa, menurutku tetap aja dia balik-balik seperti dahulu. Hukum Taurat kan tetap berujung ujung-ujungnya menuntut perbuatan itu. Kan hakikat hukum Taurat kan menuntut perbuatan manusia itu sama seperti yang dikehendaki Tuhan. Itu problem pertama.
Jadi Ini kan ketika penebusan sudah dilakukan tetapi tetap menuntut perbuatan itu sama seperti yang dilakukan hukum Taurat. Terus makna penebusan ini bagaimana? Apa fungsinya gitu loh? Itu saja. penebusan dalam kekristenan itu ya si Novan harus tahu bahwa di agama Yahudi ya ada 3 hukum di sana. Hmm. Ya. Jadi pertama-tama yang disebut adalah hukum moral. Hmm. Kedua hukum seremonial. Hmm. Ketiga hukum sipil. Hukum sipil. Oke, lanjut. Jadi yang tidak berlaku bagi orang Kristen adalah hukum seremonial dan hukum sipil. Hukum sipil ini karena seremonial itu dan hukum sipil itu berlaku bagi agama Yahudi. Hmm. Nah, jadi pertanyaan Sinova tadi mengatakan bahwa apakah itu tidak bertentangan kalau contohnya si Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidak bertentangan karena syarat memperoleh keselamatan dalam iman Kristen bukan perbuatan baik. Ya, iman kekristenan itu ya lebih dulu diselamatkan, ya kan? Lebih dulu diselamatkan. Ya setelah selamat, ya baru dia berbuat baik. Ya karena sia-sia semua perbuatan baik manusia ini, ya kalau dia tidak damai dengan Tuhan itu sendiri, kalau dia masih berdosa, ya kan? Kalau dia masih berdosa, kalau dia masih terpisah, sudah putus hubungan dengan Tuhan, ya. Jadi sia-sia semua perbuatan baiknya itu. Baru Tuhan terima perbuatan baik itu kalau sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus itu di atas kayu salib. Setelah didamaikan, setelah damai dengan Allah itu sendiri, ya setelah memperoleh keselamatan itu, barulah kita itu berbuat baik. Tujuan berbuat baik apa? Bukan untuk selamat, tetapi itu tanda bahwa kita itu sudah menanggalkan perbuatan lama, perbuatan buruk kita, ya, dan juga sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima keselamatan itu. Nah, jadi itu tidak ada pertentangan tentang hal itu. Oke, yang kedua Bang. Dua lagi pertanyaan tadi. Satu lagi apa? Enggak, yang pertama kan sudah dijawab tuh, walaupun masih belum, tapi jawabannya dulu nanti saya akan lapin lagi. Tentang bagaimana amanah nubuatannya yang awalnya penebusan itu adalah dari binatang, di mana nubuatannya hingga berubah menjadi manusia, korbannya. Kan korbannya pada awalnya binatang. Iya. Nah, dari di mana nubuatannya sehingga berubah menjadi manusia yang jadi korban. Pertama, kedua itu tentang perubahan itu. Kenapa bisa berubah gitu loh? Kan udah saya sampaikan tadi kan. Karena darah binatang ya di agama Yahudi itu artinya tidak menghapus semua dosa-dosa umat manusia. Itu berlaku hanya bagi orang Yahudi. Tetapi ya darah Yesus ini berlaku bagi semua orang. Ya makanya kalau Novaris baca ya di Matius 26 ya, di situ tertulis ya. Nah, atau kita buka aja Alkitab Novar biar jelas. Biar jangan baca aja nggak apa-apa, baca aja. Saya baca ya. Ini saya pakai Alkitab ini, saya nggak mau pakai apa yang lain karena nanti dianggap kita asumsi. Iya, nggak apa-apa. Ya teman-teman dikencangkan TP-nya ya. Ya, dimohon bagi teman-teman yang baru bergabung dibantu tip-tip layarnya ya, karena ini baru 1,5 ini. Nah. Iya. Tapi kalau bisa sih, saya kan minta nubuatan Pak Depi. Tapi kok malah lari ke Matius? Oh, nubuatan.
Jadi jelas kalau nubuatan itu ya bahkan di zaman di zaman ketika Adam dan Hawa ya setelah melanggar ketetapan Tuhan itu memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di situ sudah Tuhan sampaikan ya bahwa nanti ya keturunan perempuan ya, dan juga ular ini saling saling bermusuhan ya. Keturunan perempuan ini meremukan kepala dari ular ini ya kan, dan keturunan dari dan ular ini pun ya meremukan tumit keturunan perempuan ini. Jadi itu di kejadian ya tertulis di kejadian itu ya. Kejadian 3:15 ayat 16 kan. Nah, jadi diteruskan nanti kepada Abraham ya ketika dia menjanjikan ya anak kepada istrinya Sarah. Ya, Tuhan mengulangi perjanjiannya di situ. Oh, jadi dari situ perubahannya. Perubahan maksudnya? Ya, maksud saya kan awalnya tentang penebusan itu atau korban bakaran itu kan menggunakan binatang itu Pak Devi. Iya. Iya. Sekarang kok menjadi manusia yang menjadi korban gitu, atau darah manusia yang jadi, di mana nubuatannya bahwa nanti akan berubah menjadi manusia. Oh. Saya kalau menjawab Novan harus pakai dalil ya karena jangan dianggap kita asumsi, oke ya? Ya nggak apa-apa. Pelan-pelan ya. Iya, oke. Coba kita buka di Yesaya 52 ya. Saya bacakan aja di sini ya. Yesaya 52 ayat 15. Oh, ini bukan berbicara tentang apa ini. Ini hamba yang menderita ini. Konsep penebusan ya. Jadi pertanyaan si Novan tentang penebusan ya? Iya. Maksud saya perubahannya kan sudah saya jelaskan tadi pada awalnya kan tentang penebusan atau bukan penebusan tetapi korban bakaran itu kan pada awalnya kan apa, binatang gitu kan. Seluruh Bani Israel kan bahkan mulai dari Adam pun dia mengambil kulit binatang. Begitu juga dengan Kain kan. Nah, yang diterima Tuhan di situ ya yang dari Habel itu kulit binatang, ya kan. Ditambah lagi ketika Bani Israel keluar dari Mesir yang dipersembahkan binatang lagi. Nah, yang akhirnya kenapa bisa jadi manusia korbannya gitu loh. Ya di mana manusia itu ya sendiri. Tahu pada awalnya cuma darah binatang, sekarang jadi darah manusia. Di mana perubahan itu terjadi tadi? Oke, kita baca di surat Ibrani ya. Surat Ibrani pasal 9 ayat 14. Ibrani kan perjanjian baru Pak Devi. Iya. Bagaimana? Jadi di sini ada penjelasannya tentang konsep penebusan itu. Oke ya. Bentar ya. Ibrani 9. Mendingan yang saudara-saudara saya Kristen di sini, ayo dukung Bang Devi di samping gue tuh loh. Ngapain kalian dukung saya di sini? Kalian bantu tap dia di sana kan.
Ngapain kalian sini? Ada-ada saja nih kalian. Itu nggak ada yang tipis sama Pak Devi. Kan udah di sana itu pendeta, lu masa kalian ada itu? Aja Pak Udah, Devi. udah Nova. Oke. Hmm. Kita baca mulai dari ayat 11 ya. Begini firman Tuhan ya. Tetapi Ibrani pasal 9 ayat 11 begini firman Tuhan ya. Iya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dari percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Oke, itu kan sebenarnya ya setelah sudah digenapi PDP, yang saya minta kan nubuatannya PDP. Kalau memang nggak ada nubuatannya bahwa nanti akan berubah menjadi manusia yang menebus gitu loh, atau yang menjadi korbannya manusia, kan gitu. Kalau itu Novan ya tidak tertulis ya secara eksplisit di dalam Alkitab, ya kan? Tetapi nubuat tentang kedatangan Sang Mesias itu, bahkan tentang penyalibannya dan tentang penderitaannya itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia lahir. Ya, saya juga tahu Pak Devi, kalau misalnya tentang nubuatan bahwa dia akan datang, cocologinya ada, bahkan yang spesifiknya ada, ya kan? Jadi kalau Tapi problemnya di sini bahwa dia datang untuk menebus, nubuatannya nggak ada gitu loh. kalau Yahweh yang menebus ada itu Novan, itu di surat Yesaya tertulis bahwa Yahweh itu sendiri yang menebus. Nah, jadi siapakah Yahweh itu? Dialah Yesus ini. Ya, Menebus atau menyelamatkan? menebus. Menebus. Ya sama itu Novan. Yang menebus dengan menyelamatkan itu sama. Ya. Begini ya, dalam iman kami Kristen ya, konsep ya keselamatan dengan penebusan itu sama. Ya, jadi karena hanya satu penyelamat itu, tidak ada yang lain, Elohim itu sendiri. Ya, membuat gini loh Pak Devi. Gimana ya? Saya juga kalau misalnya terlalu ngotot nanti nggak enak gini Pak Devi. Saya coba ulang sekali lagi biar kita santai. Kan kita sudah sepakat tadi, mulai dari Nabi Adam, ya kan, yang dia jadikan sebagai sebagai korban yaitu adalah binatang, di mana yang dia sembelih di situ adalah binatang. Masuk pada Kain, yang dia terima sebagai korban yaitu binatang juga. Masuk kepada Bani Israel ketika sudah menyebar atau sudah banyak, ketika mereka keluar dari Mesir, yang dia gunakan tetap binatang, yang dia tulis tetap binatang, iya kan? Yang saya minta, kenapa yang menjadi korban kemudian itu manusia? Di mana nubuatannya gitu loh? Iya kan udah saya jelaskan tadi ya. Nubuatan Pak Devi, nubuatan. Udah saya jelaskan tadi Novan. Ya, jadi kalau itu ya kalau untuk dinubuatkan ya artinya tidak ada itu ya, tidak ada.
Iya. Udah, berarti kita sudah sepakat ya guys ya, bahwa memang nubuatan tentang bahwa yang menjadi korban penebusan adalah darah manusia itu memang tidak ada. Jadi saya nggak tahu dari mana mereka bisa mengklaim bahwa itu memang benar adanya gitu loh tentang penebusan itu. Intinya Kalau nubuatannya nggak ada. ingat ya, kata-kata saya kalau di perjanjian lama itu tidak ada. Ya, kita sudah clear di situ. Intinya kita saling mengaku bahwa memang tidak ada ya. Berarti walaupun kita di sini juga masing-masing mau bertanya-tanya dalam hati, tapi ketika telah diakui ya mau gimana lagi, gitu kan? Tapi kalau dari pengakuan Yesus sendiri, ya dari perkataan Tuhan Yesus ada, ya. Di mana? Hah? Di mana? Dia mengakui bahwa dia akan menjadi tebusan gitu, darahnya menjadi tebusan. Benar. Ada dalam Matius, saya tahu. Di Yohanes. Yohanes. Iya. Yang saya tahu cuma Matius sama Markus. Nah, ada dalam Yohanes. Tapi kalau ada silakan. Iya, ada di Yohanes. Coba. Bentar ya. Silakan. Ya, maklum ingin pembantu. Perkataan Yesus siapa ya? Sedangkan dalam Markus itu pun itu bukan perkataan Yesus, tapi perkataan murid-murid. Tetapi dalam Matius itu tulisan merah, jadi masih boleh lah dikatakan perkataan Yesus. Yohanes 6 ayat 53. Coba bacakan, Pak. Ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Bentar ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Berarti Pak Depi berani bawa ayat itu, Pak Depi. Waduh, parah sih Pak Depi ya. Jadi gimana? Ya, itu Pak Depi membawa ayat itu bahwa harus minum darah Yesus dan makan dagingnya Yesus. Ya, iya. Serem juga ya. Jadi begini Novan, apakah ini benar-benar darah atau benar-benar daging, atau ini hanya simbol? Kan ketika Yesus melakukan perjamuan kudus, apakah yang ia berikan pada saat itu, apakah benar-benar dagingnya? Itu hanya simbol. Ketika dia mengambil roti, inilah dagingku, kan? Dia mengambil cangkir, ya kan? Nah, yang berisikan anggur, inilah darahku. Itu hanya simbol. Iya. Justru itu yang saya bilang tadi, bahwa di situ itu bukan maknanya literally. Dan itu pun nggak ada kata tebusan di situ gitu loh. Saya sudah kasih tahu ya tadi di dalam Matius bahwa darahnya, bahwa hidupnya menjadi tebusan bagi semua orang. Iya itu. Ya kalau tertulis kata tebusan, memang kalau di Yohanes ini tidak ada. Tapi kalau di Matius tadi ada, di Matius 26. Nah. Iya. Oke Novan, jadi kita kan diskusikan, artinya kita bergantian untuk tanya, ya kan? Saya pun pengen tahu juga ajaran Islam itu, Muslim itu seperti apa, ya kan? Boleh. Pertanyaan saya, syarat
Tapi Ya, bentar Pak Depi ya, bentar Pak Depi ya. Intinya Pak Depi dulu sudah mengakui bahwa nubuatan itu tidak ada. Jadi tentang menggenapi sesuatu yang tidak ada berarti saya katakan penggenapan itu hanya klaim karena nubuatan nggak ada tapi penggenapan ada. Jadi ini tanda tanya nih menurutku tentang Bible ini. Kenapa penggenapan ada tapi nubuatan nggak ada? Tapi itu urusan Pak Depi, itu kita Pak Depi, silakan dipikirkan sendiri. Silakan bertanya. sebenarnya Novan, ya bukan tidak ada, tetapi kalau saya kasih nanti ayatnya sama si Novan, karena di situ tidak berbicara tentang tentang penebusan, si Novan pasti nggak terima, Ya, ya, gini Pak Depi. karena karena Saya sebenarnya ada, Saya juga ya, mengerti bagaimana cara memaknai atau mengerti ayat Bible. Saya mengerti kok. Jadi kalau jadi misalnya memang ada yang kata-katanya merujuk bahwa eh, perubahan itu nanti ada yang pada awalnya adalah cuma binatang sekarang berubah menjadi manusia yang menjadi korban. Penebusan itu ya kita terima kalau memang ada gitu loh. Jadi begini Novan, ya, kenapa saya tidak mau memunculkan ayat ini? Karena di situ tidak tertulis tentang penebusan, ya. Jadi sebetulnya ada di surat Yesaya itu ada, ya. Ya, jadi oke saya bentar ya. Coba baca. Nanti kalau memang nggak pas, ya saya bilang oh kurang pas. Saya juga kasih tahu alasannya kenapa nggak pas nanti kok. Ya. Coba baca Jadi saja. itu Yesaya 53. Hmm? Nah, mulai dari ayat 5 itu, Coba baca. saya baca ya. Hmm. Ya. Ini siap ini nanti saya bertanya sama si Novan ya. Soalnya si Novan potong, belum jadi saya bertanya. Iya, silakan. Kambu asam uratku ini Novan duduk di sini. Biasalah. Bentar ya. Lama kalau di kitab ini, bagus di HP ya, cepat di HP ya. Iya, ambil HP satu lagi dulu Pak. Yesaya 53. Bentar ya. Yesaya 53. Ya, tidak. Nah, jadi dari ayat 1 aja kita baca biar jelas ya. Silakan. Begini firman Tuhan dari surah Yesaya pasal 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tuhan di sini merujuk kepada Yahweh. Ya. Sebagai karung ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semerahnya pun tidak ada sehingga apapun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, pukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi kenapa saya tadi memunculkan ayat ini, Nova? Karena di sini tidak berbicara tentang penebusan, tetapi di sini berbicara tentang penderitaan Sang Mesias itu. Bedalah Pak Depi, beda. Nah, jadi sebenarnya ya, karena saya tidak mau, artinya karena si Nova ini saya udah tahu, ya pola pikirmu saya udah tahu, makanya saya tidak mau mengutip tadi ayat ini. Kalau memang nggak ada aja Pak Depi, saya nggak mau permasalahkan. Intinya Jadi, kan nggak ada.
Jadi inilah nubuatan itu. Salah satunya Yesaya ini yang menubuatkan tentang penderitaan Kristus itu. Iya, dia memang menderita, saya sudah baca, tetapi konsep yang saya tanyakan bagaimana perubahan gitu loh. Nggak ada nyambung situ Pak Depi. Tidak, mendingan Pak Depi bertanya lah. Intinya kita, Pak Depi akui itu memang nggak ada, udah selesai kita. Aku juga ngotot-ngotot. Silakan nanti pikirkan sendiri tuh masalah agama Pak Depi bagaimana. Lanjut, bertanya lah. Kasihan Pak Depi. Kenapa begini? Ada yang report saya, kenapa kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini salah. Gimana ini? Apa masalahnya ini? Saya nggak tahu, justru yang harusnya kena bin saya, yang banyak penonton saya. Pak Depi dari tadi cuma satu penontonnya. Mungkin karena saya baca ayat itu tadi ya, karena ada kata-kata, mungkin ada kata-kata yang Masa iya baca ayat Bible kena bin, ada saja Pak Depi. Nggak mungkin lah dia kena bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aduh, ada yang nge-ban saya ini. Siapa? Ah, iya kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tengku. Jangan cari alasan. Aduh, gimana ini? Ya, aku udah biarkan Pak Depi loh untuk bertanya. Nggak mungkin juga Pak Depi cari alasan kan? Ya ampun, untuk apa saya cari alasan, Novan? Ini nggak bisa, ini muncul terus ini ya, live akan berakhir dalam 03.10. Gimana ini? Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifkan selama live Anda. Apa ini? Lihat ini, selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda. Verifikasi apa maksudnya ini? Nggak tahu lah, itu urusan Pak Depi. Gue di sini mana gue tahu situ. Aduh. Mungkin karena nggak banyak penontonnya itu ya, karena tiap layarnya pun kurang ini. Hanya sedikit. Nggak kurang tahu lah Pak Depi. Wah. Gimana ini? Ah, ini muncul terus ini ya. Di layar saya. Ya itu mungkin gara-gara Bisa tadi begini ya? baca ayat Bible itu mungkin. Iya, aku rasa. Itulah kadang-kadang Karena jadi tanda tanya sama aku Pak Depi. Kenapa ya banyak akun aku kena tombak gara-gara tampilin ayat Bible. Serius, apalagi kalau misalnya buat Yeskiel 23. Ini firman Tuhan kok sensitif ya sama TikTok. Padahal ini firman Tuhan kan dari Israel. enggak. Soalnya apa? Seperti kata-kata meninggo itu kan nggak bisa itu sebetulnya. Jadi kata-kata kalau banyak kata-kata yang terlarang di apa ini di TikTok ini nggak boleh Iya, kita ucapkan di sini. tapi kan dari tadi kan Pak Depi baca ayat Bible kan. Masa iya ayat Bible ada kata-kata yang sensitif sama TikTok? Logikanya gini loh. TikTok kan dari orang Israel. Terus juga Bible dari orang Israel. Masa iya mereka sensitif dengan ayat Bible sendiri? Ada saja. Kata-kata pun contohnya teloris itu kan nggak boleh itu, teloris itu nggak boleh, teloris ya. Jadi harus dibola balik itu, nggak bisa kalau di TikTok ini. Ya, nggak ada masalahnya di situ. Dari tadi kan Pak Depi baca ayat Bible gitu loh. Enggak, aku rasa ada pelanggaran tadi di sini. Mungkin di kata-kata apa namanya itu? Lah, akui saja. Masuk Monovan gimana? Ya, akui saja gara-gara baca ayat Bible. Memang ayat Bible seperti itu kok. Aku banyak kok kena ban gara-gara baca Bible. Serius? Terserah kamu lah itu. Ya, aku bukannya ngada-ngada Pak Depi.
gimana nih? Jadi nih Pak Depi bertanya atau gimana? Bentar kita kalau berakhir nanti udah mau gimana lagi kan, karena katanya live akan berakhir dalam 1 detik lagi. Coba. Alhamdulillah. Hah, baca ayat Bible kena gak itu? Dibilang katanya firman Tuhan, ternyata firman hantu. Ada-ada saja.